7 ciri benang merah dari perilaku yang kita lakukan mulai datang. Yang pertama, perasaan gelisah yang tak bisa diabaikan. Di saat kita mulai melakukan hal-hal yang salah, tanda awal yang sering muncul adalah hati yang tidak tenang. Ketidaknyamanan ini muncul dari dalam diri. Meskipun pada permukaan mungkin tidak berusaha untuk tampak tenang dan tidak peduli. Namun hati kita tahu ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Perasaan gelisah ini bisa muncul kapan saja. Saat kita sendirian, saat merenung, atau bahkan ketika sedang bersama orang lain. Ini adalah bentuk peringatan dari diri kita sendiri bahwa ada perilaku atau tindakan yang kita lakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, masalah dalam hubungan sosial mulai bermunculan. Perbuatan buruk yang kita lakukan sedikit demi sedikit mulai berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Ini bisa terlihat dari cara orang-orang mulai menjauh dan berhenti mendukung kita seperti dulu. Hubungan yang awalnya harmonis bisa mulai berenggang, jadi kesalahpahaman, atau bahkan konflik yang tidak terduga. Terkadang kita mungkin merasa bingung mengapa orang-orang di sekitar kita berubah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, perubahan ini seringkali berkaitan dengan sikap atau perilaku buruk yang kita lakukan. Kita mulai kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Dan ini bisa menjadi tanda jelas bahwa tindakan kita berdampak buruk pada hubungan sosial kita. Yang ketiga, kesulitan hidup datang sebagai ujian. Perilaku buruk tidak hanya mempengaruhi hubungan kita, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Kita mungkin mulai mengalami kesulitan hidup yang tidak terduga dalam bentuk masalah keuangan, kesehatan, atau pekerjaan. Kesulitan ini bukan hanya kebetulan semata. Bisa jadi ini adalah bentuk ujian atau balasan atas perbuatan kita. Islam mengajarkan bahwa setiap musibah atau ujian yang datang bisa jadi adalah peringatan dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Ketika hidup terasa semakin sulit, inilah saatnya bagi kita untuk merenungkan tindakan kita dan mencoba memperbaikinya. Yang keempat, rasa bersalah yang tak pernah hilang. Meski kita mungkin mencoba untuk menutupi kesalahan kita atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, rasa bersalah seringkali tetap ada di dalam diri kita. Perasaan ini bisa muncul kapan saja, terutama saat kita berada dalam keheningan atau saat tidak ada yang memperhatikan. Rasa bersalah ini adalah bagian dari hati nurani yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Hati kita sendiri tidak bisa dibohongi. Perasaan bersalah ini bisa terus menghantui diri kita sampai kita memutuskan untuk menghadapi kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Yang kelima, barokah dalam hidup mulai hilang. Salah satu tanda paling jelas bahwa perbuatan buruk kita mulai berdampak adalah ketika barokah atau keberkahan dalam hidup mulai menghilang. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Rezeki yang seharusnya cukup tiba-tiba terasa kurang. Hubungan keluarga yang harmonis tiba-tiba menjadi ketegangan. Dan usaha yang kita lakukan selalu terasa sulit. Meskipun kita bekerja keras. Hilangnya barokah ini adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara kita menjalani hidup.
Allah mungkin mencabut berkah dari hidup kita sebagai bentuk peringatan agar kita kembali kepadanya dan memperbaiki kesalahan yang telah kita berbuat. Yang keenam, kebahagiaan yang hanya sementara. Perbuatan buruk seringkali memberikan kepuasan atau kebahagiaan sesaat. Tetapi kebahagiaan ini biasanya tidak bertahan lama. Setelah euforia awal hilang, kita bisa merasa hampa, tidak puas, atau bahkan menyesal. Kebahagiaan yang kita dapatkan dari jalan yang salah tidak akan pernah membawa kedamaian atau kebahagiaan jangka panjang. Sebaliknya, ia hanya memperdalam rasa ketidaktenangan dalam diri kita. Ini adalah tanda bahwa kita harus mencari kebahagiaan dari sumber yang benar, yaitu dari perbuatan baik dan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketujuh, dampak karma atau kifarah yang mulai terlihat. Islam mengajarkan tentang kifarah atau balasan dari setiap perbuatan. Jika kita menyakiti orang lain atau melakukan perbuatan zalim, cepat atau lambat, kita akan merasakan akibatnya. Mungkin dampaknya tidak langsung terasa, tetapi seiring waktu, tindakan buruk kita akan kembali pada